Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Cukup sangat-sangat disayangkan, pasti banyak penonton yang sedikit kecewa dengan hasil pertandingan antara Indonesia melawan Irak, yaitu Indonesia harus menelan kekalahan 2-0 di kandang sendiri. Ya, berarti kapasitas kita berarti masih belum bisa mengimbangi tim Irak yang saat ini berada di ranking ya cukup terbilang jauh dengan kita ya, Indonesia. Tapi tenang saja teman-teman, masih ada harapan. Indonesia masih bisa untuk maju ke babak ketiga. Kita lihat dulu pernyataan dari Pak Erick Thohir terkait dengan hasil akhir 2-0 ini. Pak Erik, Mas Dito, Pak Erik, Mas Dito, Pak Erik. Nggak tahu dia. Dari tadi tuh nongol di situ nggak? Siapa? Pak Erik, Pak Erik. Tetap semangat ya, nggak apa-apa. Ya, saya dan Pak Menpora tentu terus konsisten mempersiapkan tim nasional sebaiknya. Kita masih ada peluang ya untuk lawan Filipina, tapi kembali saya yakin Filipina yang sekarang juga berbeda dengan Filipina yang kemarin-kemarin karena ketua umumnya baru. Ketua umumnya menyampaikan saya juga ingin seperti Indonesia. Jadi saya jangan melihat Filipina ini tim yang kita anggap rendah, kita bisa mudah seperti sebelum-sebelumnya gitu. Skor kita sama Filipina sebelumnya 1-1. Artinya untuk pertandingan di Indonesia tanggal 11 kita harus benar-benar memaksimalkan poin yang hari ini hilang. Dan hari ini kita bisa lihat kan kita memang kalah karena kita sendiri. Ya, kalau saya lihat Irak bermain baik, tapi kita beberapa kali kesalahan diri kita sendiri. Dan saya berharap nanti Coach Sintayong, pemain untuk evaluasi karena kembali momennya masih ada 3 poin yang harus kita pastikan supaya kita masuk ke kualifikasi Piala Dunia round 3. Jadi Pak Roman memang harus dievaluasi pertandingan hari ini. Permainannya baik tapi ya Pak Menpora lihat kan ada handball. Ya kalau handball mungkin sulit lah ya kalau namanya juga sepak bola. Tetapi berapa kesalahan tadi kan memang akhirnya mengakibatkan ada gol tambahan, juga ada tadi kartu merah. Ya saya rasa ini yang harus dievaluasi, tidak salah menyalahkan ya, karena saya selalu bilang sepak bola itu bukan permainan 1-2 tapi kan 11 pemain ya. Ayo. Coba ya pastinya tadi ya kita bisa melihat bagaimana ini permainan tadi. Kalau saya bilang kualitas permain kita tuh udah kayak peringkat 50-60, tapi kalau kata ketum belum. Tapi kalau saya optimis dan ini semoga nanti ketemu Filipina nih, insya Allah walaupun Filipina persiapannya juga ingin seperti Indonesia ya, semoga persiapan kita juga saya lihat yang PSSI sudah maksimal. Dan nanti perdana juga ya di Filipina ada Kelvin. Semoga itu menambah semangat juga, tapi ya timur yang penting. Ya, habis ini langsung. Buat tanggal lawan Filipina nanti, Presiden janji menonton lagi. Saya tidak tahu, itu kan beliau yang menentukan. Ya, tadi kita harus mencari 3 poin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Naik komuter lagi? Ya, naik komuter. Pada minta-minta foto ya. Nah, indah. Apa? Apa? Oke teman-teman ya, jadi melihat pertandingan tadi seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir tadi, cukup disayangkan bahwa kita malahan itu
pemain-pemain Irak berhasil memaksimalkan kelemahan kita sendiri, yaitu banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Yang pertama handball, akhirnya berbuah penalti. Dan kemudian ketika sudah Jordi Amat itu mendapatkan kartu merah, aku langsung keluar, nggak mau nonton lagi. Udah pasti kalah kalau kayak gini. Karena Indonesia sepanjang sejarah kalau udah dapat satu kartu merah pasti semakin kacau permainannya. Kira kan terbukti juga, ya. Fernando Ari ya melakukan blunder yang sangat-sangat parah sih itu sebenarnya. Sebenarnya itu keputusan yang sangat berat sih sebenarnya. Dan kalian bisa mendengarkan tanggapan kekecewaan dari seorang Pak Erick Thohir yang cukup kecewa melihat pertandingan timnas kita, yang dimana sebenarnya permainan Irak itu konsisten. Di awal-awal kita sudah bermain bagus, bahkan membuat para pemain Irak mulai keteteran. Di awal-awal kita sudah benar-benar menekan. Akan tetapi nggak tahu kenapa masuk babak kedua Indonesia itu seperti kehilangan konsentrasi dan mulai melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Itu para pemain sangat cepat kehilangan bola. Passing-passing mereka pun seringkali tidak tepat. Dan itu benar-benar sangat-sangat tidak enak untuk dilihat. Tapi mau gimana lagi, namanya juga sepak bola. Pasti ini akan menjadi sebuah catatan tersendiri untuk Coach Sintayong, di mana yang harus fokus adalah bagaimana ketenangan dan konsentrasi pemain. Apalagi di lini belakang, itu seringkali banyak melakukan pelanggaran. Dan satu hal yang menjadi sorotan sejak pertandingan sebelumnya antara Indonesia melawan Tanzania dan hari ini pun masih tetap sama. Tidak ada finishing touch di sana, teman-teman. Berhasil mengungguli serangan tapi nggak bisa untuk menciptakan finishingnya, menciptakan gol, nggak bisa. Itu seperti ada tekanan yang berat sekali. Ada apa di lini depan? Apakah kombinasinya yang belum ada chemistry atau sebagainya? Ya, itu sulit sekali. Tapi seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir tadi bahwa ya tidak boleh saling menyalahkan, karena sepak bola bukanlah permainan 1-2 orang, tapi permainan semua tim. Dan juga kita masih mempunyai peluangnya masih 50% sekarang. Ataupun jika Vietnam bersama dengan Filipina itu 0-0 ataupun Vietnam kalah, lebih besar lagi peluang Indonesia untuk maju ke round ketiga. Semoga ketika melawan Filipina nanti Indonesia berhasil merebut 3 poin untuk memastikan diri maju ke babak selanjutnya. Ya, inilah untuk orang-orang yang selalu mau mengatakan local pride itu saya nggak anti kepada pemain lokal, tapi itu mental mereka benar-benar kalian bisa melihat, Hernando ya. Kalian bisa melihat kan? Itu benar-benar kacau, teman-teman. Karena ini konteks Piala Dunia ini adalah suatu ajang yang paling besar dari semua kompetisi sepak bola. Piala Dunia. Ya. Dan ini benar-benar seperti kita melihat bahwa level mental mereka itu belum ada sampai di situ. Ya, makanya ya, jika ingin kita mempunyai besar mimpi untuk Piala Dunia, kita harus benar-benar mengikuti yang namanya pergerakan atau pengembangan dari setiap pemain-pemain diaspora kita. Ya, semoga ya tetap semangat tim Garuda Muda, jangan kondur semangatnya, jangan kecewa, jangan menuduh satu dengan yang lain, mempersalahkan. Kalian harus bisa bangkit lagi untuk bisa meraih kemenangan di 3 poin melawan Filipina. Ya, semoga Indonesia bisa menang lagi. Saya pamit dulu. See you guys on the next video and God bless. Bye guys.